Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Sebelum kita Iya, Bu. mulai, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Bagi namanya yang tersebut, hajar ya guys. Kok baik, Bu? Eh, Olivia Hendry, Hadir, Bu. Yara Ardita, Hadir, Bu. Diva Juni Astuti, Hadir, Bu. Nazila Turabica, Hadir, Bu. Dinda Cantika, Hadir, Bu. Lova Anissa, Hadir, Bu. Dinda Lestiana, Hadir, Bu. Eka Susilawarni. Hadir, Bu. Eka tolong on cam ya. Hadir, Bu. Ya, oke. Hari ini kita akan mempelajari cara menyusun surat dinas resmi. Sebuah keterampilan penting dalam dunia kerja, khususnya bagi kalian calon tenaga administrasi kantor profesional. Coba kalian bayangkan, jika kalian bekerja di sebuah kantor dan diminta untuk mengirimkan surat undangan ke perusahaan lain, bagaimana formatnya? Apa saja isinya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan fungsi surat dinas, menyebutkan struktur, menyusun surat dinas sesuai kaidah surat dinas secara digital melalui Google Docs. Pembelajaran materi. Baik, sekarang perhatikan slide PowerPoint. Bentar, saya scan share screen dulu. Bentar, guys. Nah, surat dinas adalah surat keperluan kedinasan, undangan rapat, pemberitahuan instansi. Surat ini punya struktur yang baku, antara lain kop surat, nomor surat, perihal, alamat tujuan, dan isi surat. Berikut contoh surat dinas. Hmm, Nah, ini contoh surat dinasnya ya. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Studi kasus, kantor kalian ingin menggunakan perusahaan lain hadir dalam rapat kondisi program CSR. Kalian ditugaskan untuk membuat surat dinas. Sekarang saya akan membagi kelompok dalam 4 orang. Eh, Kelompok yang pertama yaitu ada Olivia Hendry, Tiara Ardita, Eka, Eka dan Lova. Yang kelompok kedua ada Diva Julian Juni, Winda Lestiana, Nazila Turobita dan Dinda Cantika. Nah, apa aja itu? Yang pertama ada apa yang harus dimasukkan ke dalam surat dinas. Yang kedua, bagaimana struktur suratnya. Yang ketiga, bahasa seperti apa yang digunakan. Kalian punya waktu cuma 10 menit. Nah, sekarang kalian boleh diskusi antara kelompok. Baik, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.
Oh iya, yang kelompok satu aku bagiin layar dulu ya. Oke, Olive. Udah nampak nggak, teman-teman? Udah aman-aman, Udah udah lagi. kelihatan. Jadi ini aku udah buat kop surat, teman-teman. Hmm. Jadi kan tadi kita disuruh untuk membuat surat dinas berdasarkan studi kasus, kan udah dikasih nih. Jadi pertama tuh kita harus tentukan dulu apa tujuan surat ini. Menurutku ini surat undangan rapat. Benar juga itu, Olive. Kalau undangan rapat berarti kita harus mencantumkan tanggalnya ya, tanggal, waktu, tempat, sama tujuan rapatnya. Iya, aku buat dulu tanggalnya sekarang tanggal 16. Betul. Eh, Selanjutnya tuh kita buat lampiran ya, teman. Iya, teman. Kita cari dulu nggak sih di internet untuk contoh lainnya. Aku udah nyari contohnya. Coba kamu lihat di grup chat kita. Oh Itu ada iya, beberapa contoh yang udah aku kirim mengenai surat undangan rapatnya. Gimana itu oke. bisa kita ambil jadi contoh isi dari isi sampai lampiran. Tunggu. Hmm. Oh iya ini aku salin ya. Nah ini udah aku salin. Jadi kayak gini teman-teman. Menurut aku itu udah pas sih. Gimana menurut yang lain? Tunggu aku ubah dulu. Hmm. Apakah sudah selesai, anak-anak? Belum Ibu. Belum, Bu. Oke. Sedikit lagi, Bu. Oke. Kalau menurut Lova sama Eka gimana surat dinas ini? Oke, saya izin menjawab. Menurut saya, surat undangan ini sudah pas dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan juga eh, mungkin
lebih bisa diperbaiki atau bisa lebih rapi lagi dalam pengisian kata-kata dalam suratnya. Dan menurut saya itu saja sih yang kurang. Selebihnya sudah baik, sudah sempurna. Terima kasih. Oke, Lova, makasih ya sarannya. Em, Izin, izin, menurut saya suratnya sudah bagus, susunannya sudah rapi, dan tulisannya terstruktur dengan rapi. oke, Eka. Oke teman-teman, mungkin kayaknya ini udah pas ya. Cuman bagian titik duanya itu tolong perbaiki Olive yang bagian hari tanggal itu coba lihat ke bawah lagi, geser. Nah ini juga nih di nomor sama lampiran kan belum sejajar tuh. Bisa nggak tolong disejajarkan? Nah ya begitu. Biar kelihatannya lebih rapi. Kayaknya udah. Oke. Kita tampilin aja lagi ya, teman-teman. Iya itu udah pas. Oke, Bu, kami dari kelompok 1 udah siap, Bu. Kami juga dari kelompok 2 udah selesai, Bu. Ibu Gita, apakah Ibu terkendala jaringan? Kelompok 1 dan 2 sudah siap, Ibu. Silakan kalau kepada Olive. Baik, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil surat dinas kami yang telah kami susun. Jadi, di dalam surat ini kami mencantumkan beberapa unsur penting sebagai berikut. Yang pertama itu ada kop surat. Di sini kita sudah lihat terdapat kop surat yang berisi nama instansi dan alamat sekolah. Di sini ini nama instansinya dan ini alamat instansinya. Lalu terdapat nomor surat, perihal, dan lampiran. Nomor lampiran dan perihal ini menyesuaikan dengan surat yang kita buat. Dan terdapat alamat tujuan. Alamat tujuan ini ditujukan kepada pimpinan yang kita tuju. Selanjutnya itu ada isi surat. Yang isi surat itu terdapat dari dengan hormat sampai diterima kasih. Lalu terakhir ada salam penutup dan tanda tangan. Di sini salam penutupnya, demikian surat undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih dan dilanjutkan oleh tanda tangan. Mungkin itu hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kepada kelompok Diva.
Baik, terima kasih sebelumnya, Bu. Minta tolong dong, Olive, tolong share screen dokumen kami. Oke, sebentar ya. Oke. Apakah sudah nampak, teman-teman? Sudah, Lim. Terima kasih. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Izin kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan surat dinas yang telah kami diskusikan dan telah kami buat pada hari ini. Yang pertama, dalam surat ini kami mencantumkan beberapa unsur penting seperti ada kop surat, nomor surat, perihal, dan lampiran, lalu ada alamat tujuan, isi surat, dan terakhir ada salam penutup dan tanda tangan yang menggunakan format formal sesuai contoh surat resmi yang telah diberikan Ibu tadi. Lalu di sini ada contoh isi dari surat kami, yaitu dari yang dengan hormat kami informasikan bahwa kegiatan praktik kerja industri atau prakerin ini untuk siswa kelas 12 program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran yang akan dilaksanakan mulai seperti contoh yang ada di Zoom ini ya teman-teman. Lalu kami menggunakan bahasa yang sopan, singkat, dan sesuai kaidah penulisan surat resmi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon masukan dan saran dari teman-teman jika ada kesalahan dari surat-surat yang telah kami buat. Baik, saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada kedua kelompok yang telah tampil hari ini. Nah, saya akan memberi pertanyaan kepada kedua kelompok. Pertanyaan saya itu ada dua yang mau yang mau menjawab, silakan angkat tangannya ya. Ya, pertanyaan pertama yaitu apa saja bagian penting dalam surat dinas? Nah, siapa nih yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan Diva. Bagian penting surat dinas nih antara lain yaitu ada kop surat, nomor, lampiran, perihal, alamat, tujuan, isi surat, penutup, tanda tangan, dan tembusan jika diperlukan, Bu. Ya, benar sekali. Eh, Pertanyaan kedua, kenapa surat dinas harus ditulis dengan format resmi? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan Olive. Karena pertanyaannya, kenapa surat dinas harus ditulis dengan format resmi? Karena surat dinas merupakan komunikasi resmi antar instalasi.
Jadi harus ditulis dengan struktur dan bahasa yang formal agar terlihat profesional dan bisa dijadikan dokumen resmi. Sekian, Ibu. Ya. Nah, bagus sekali. Kalian sudah mulai memahami struktur dan gaya bahasa yang sesuai. Nanti suratnya bisa kita sempurnakan lagi ya. Mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Yang pertama yaitu surat dinas adalah alat komunikasi resmi antar instansi. Kedua, harus menggunakan bahasa formal dan struktur yang sesuai. Yang ketiga, kita bisa membuatnya secara digital menggunakan Word. Untuk tugas mandiri, kalian minta membuat surat balasan dari undangan rapat yang tadi kalian buat. Kumpulkan dalam bentuk Google Word Docs paling lambat hari Jumat dikumpul jam 10 ya. Baik, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kalian luar biasa. Jangan lupa untuk tetap semangat dan menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama anakku.